أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan atau hari kiamat. Surat Ibrahim, surat yang ke-14, ayat 40 dan ayat 41. Bismillah, alhamdulillah, biaunillah, biidnillah, biridhoillah, kabeh katilam. Pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali setelah belajar membaca. Saatnya kita untuk belajar untuk memahami makna yang terkandung di dalam surat Ibrahim ini. Dan mari kita senantiasa berdoa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Amin amin ya rabbal alamin. Pada ayat ini dilukiskan lagi pernyataan syukur Nabi Ibrahim alaihissalam pada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala rahmatnya. Ia bertambah tunduk dan patuh kepada Allah dan berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan keturunannya selalu mengerjakan sholat. Jadi sekali lagi, kalau kita ini seorang ayah, seorang ibu, kita sudah mampu untuk mendirikan sholat, maka saatnya kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar anak-anak cucu kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang mau mendirikan sholat. Jadi ada sholat itu, ada sholat khusyuk, ya, ada sholat daim, ada sholat itu yuhafidun, ya, jadi orang-orang yang beriman dan takwa, sholat mereka itu dan ngaji mereka itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sementara sholatnya orang-orang munafik, ngajinya orang-orang munafik, itu belum bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Mudah-mudahan umat yang masih hatinya munafik, Allah berikan taubatan nasuha. Amin ya rabbal alamin. Tidak pernah lalai mengerjakannya sedikit pun. Sempurna rukun-rukun dan syarat-syaratnya.
dan sempurna pula hendaknya mengerjakan sunnah-sunnahnya dengan penuh ketundukan dan kekhusyuan. Ya, jadi orang itu bisa memperoleh derajat khusyuk kalau jenengan lihat di surat 33 ayatnya 35, di sana ada Islam, ada iman, ada taat, ada benar, ada sabar, baru bisa khusyuk. Ya. Nah, orang yang khusyuk itu nanti akan ditakdirkan Allah, kemudian dia bisa bersedekah, bisa juga berpuasa, ya, puasanya itu bermakna, bisa menjaga kehormatannya, dan yang terakhir dia akan mampu senantiasa berzikir, ya, ingat kepada Allah untuk selalu mentaati Allah dan Rasul-Nya. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa agar keturunannya selalu mengerjakan sholat, karena sholat itu adalah pembeda antara mukmin dan kafir dan merupakan pokok ibadah yang diperintahkan Allah. Orang yang selalu mengerjakan sholat akan mudah baginya mengerjakan ibadah-ibadah lain dan amal-amal soleh. Jadi sekali lagi sholat itu adalah pokoknya, ya, tiang agamanya. Siapa yang mau mendirikan sholat, maka dia menegakkan, ya, tiang agama. Siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah merobohkan agama. Oleh karena itu mari sholat ini kita lakukan. Minta tolong Bu Ot dilihat surat kedua ayat 238. Minta tolong dibuka surat kedua ayat 238. Peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Iya, di situ ada keterangan kecilnya nggak, Bu? Ada keterangan kecil. Sholat wusta menurut hadis yang sahih adalah sholat asar. Ya, jadi tolong sholat itu harus dipelihara. Sholat itu harus dijaga. Jadi ya waktunya, ya hikmahnya. Jadi kalau sholat nggak dijaga dari perbuatan keji dan mungkar, ya sholatnya menjadi sholat yang tidak bermakna. Ya, makanya kita kalau sudah melakukan sholat, supaya sholat kita bisa khusyuk, ya perbuatan keji dan perbuatan mungkar itu harus ditinggalkan. Ya, sholat dapat mensucikan jiwa dan raga, karena sholat dapat mencegah manusia dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Allah berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkari waladikrullahi akbaru wallahu ya'lamu ma tasna'un." Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Ankabut ayat 45. Jadi sekali lagi, sholat yang khusyuk, sholat yang daim, sholat yang benar,
Kemudian ngaji juga begitu, ngaji yang hakko tilawatih namanya ya. Jadi kalau ngaji ya ngajinya harus hakko tilawatih. Minta tolong Bu Anggun buka surat kedua ayat 121. Jadi ngaji yang bisa menyebabkan orang yang ngaji itu bisa meninggalkan perbuatan keji dan mungkar, namanya HT ya, hakko tilawatih. Jadi Al-Quran itu dibaca, Al-Quran itu dipahami, Al-Quran itu diamalkan, dan Al-Quran itu didakwahkan. Itu namanya hakko tilawatih, jadi membaca dengan semestinya. Ya, minta tolong Bu Anggun, surat kedua ayat 121. Artinya oh dibuka, oh masih tutup ya Bu? Dibuka? Buka. Iya, silakan dibaca Bu Anggun yang keras. Orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya, jadi tadi ada apa? Membaca dengan semestinya. Semestinya itu ya membaca, yang mau memahami, yang mau mengamalkan, yang mau berdakwah, yang mau mengajarkan, yang mau belajar gitu loh. Itu masuk semua, itu semestinya itu seperti itu. Lah bahasa Al-Qur'annya namanya HT, hakko tilawatih. Ya, namanya hakko tilawatih. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah agar menerima ibadah-ibadahnya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menerima ibadah-ibadahnya. Keinginan beribadah kepada Tuhan ini lebih diutamakannya dari keinginan mengikuti kehendak bapaknya. Sebagaimana Allah berfirman, wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Dan aku akan menjauhkan diri darimu dari apa yang engkau sembah selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Surat Maryam ayat 48. Yang dimaksud dengan doa dalam ayat ini adalah ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, menyatakan bahwa doa itu adalah ibadah. Kemudian beliau membaca firman Allah, innalladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sesungguhnya orang-orang yang ada di sisi Tuhanmu tidak merasa enggan untuk menyembah Allah, dan mereka mensucikannya, dan hanya kepadanya mereka bersujud. Surat Al-A'raf ayat 206. Jadi sekali lagi, doa ini adalah termasuk ibadah yang utama ya Pak. Jadi di dalam sholat itu ternyata ada tartil, ada bacaan-bacaan Al-Quran, dan di dalam sholat juga ada yang namanya doa-doa itu. Makanya di dalam sholat itu ada doa-doa dan ada tartil. Ya, makanya sholat tadi adalah termasuk ibadah yang utama. Ya, ibadah yang utama
yang nanti di akhirat akan dihisab, ya, manakala sholatnya beres, ya, maka insya Allah manusia itu akan mampu menghindarkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang itu terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, maka dia termasuk orang yang soleh dan solihah. Sekarang 41-nya. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala kesalahannya. Kesalahan ibu bapaknya dan kesalahan orang-orang yang beriman pada hari di mana Allah menghimpun mereka untuk dihisab segala amal dan perbuatannya yang telah dikerjakan semasa hidup di dunia dahulu. Nah ini loh Pak, yang namanya sosial itu. Jadi berdoa untuk dirinya, ampuni aku, ampuni ayah ibuku, ampuni bapak ibu guru-guruku, ampuni ya istriku, suamiku, anak-anak cucuku. Nah, jadi kalau doa itu seperti itu. Dan sampai muslimin, muslimat, ampuni mukminin, mukminat. Ya, jadi kalau berdoa seperti itu. Diriwayatkan dari Al-Hasan bahwa ibu Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang beriman kepada Allah, sedangkan bapaknya adalah orang kafir. Ia memohonkan ampun bagi bapaknya itu karena ia pernah berjanji akan memohonkan ampun bagi bapaknya. Akan tetapi tatkala ternyata bapaknya tetap dalam kekafirannya dan menjadi musuh Allah, maka ia berlepas diri darinya. Sebagaimana tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idati wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu inna Ibrahima la'awwahun halim." Adapun permohonan ampun Nabi Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkan kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun. Surat At-Taubah ayat 114. Jadi betapa mahalnya Bapak dan Ibu sekalian, yang namanya iman dan takwa itu mahal ya. Tidak bisa dibeli oleh dunia dan isinya ya. Makanya mari kita belajar ya, tafaqquh fiddin ya, mempelajari agama ini. Coba minta tolong Pak Mas, minta tolong sama Mas Wan dibuka surat ke-9 ayat 122. Ya, Mas Wan minta tolong surat 9 ayat 122. Ini tafaqquh fiddin ya. Kita ini sedang tafaqquh fiddin, artinya memperdalam agama supaya nanti kita bisa mengajak kepada diri kita, keluarga besar kita, ya 122 Mas, At-Taubah. Udah ketemu Mas Wan? Sudah, Pak. Ya dibaca. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Nah, itu tadi ya. Jadi supaya dia bisa menjaga dirinya, kemudian supaya dia bisa memberikan peringatan ya kepada nek suami kepada istrinya, nek istri kepada suaminya,
dan anak cucunya, begitu, supaya bisa berkarya ya sebagai apapun, supaya bisa bekerja yang terbaik, bukan bekerja yang terbalik, tapi supaya bisa berkarya dengan berkarya yang terbaik ya. 105 minta tolong surat At-Taubah tadi 105. Mas Jody sudah ketemu belum? Mas Jody, kalau nggak ketemu Bu Ot 105 atau Pak Ot? Silakan Pak Ot. 105 Pak Ot. 9 surat 9 ayat 105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi bekerjalah yang terbaik. Jadi apapun, jadi presiden, jadi menteri, ya, jadi Pak Polisi, jadi ABRI, jadi dokter, jadi pilot, jadi perawat, jadi Abdullah, jadi Roin, jadi pemimpin, jadi warga bumi. Pokoknya jadilah yang terbaik lah. Supaya bisa terbaik harus beriman, takwa. Ya, coba minta tolong surat ke-7 ayat 96 terakhir. Supaya dibarokai Gusti Allah. Supaya jadi apapun pekerjaan itu barokah. Barokah itu artinya tambahnya kebaikan. Ayat berapa Ustaz? 96. Pak Dodi. Pak Dodi yang keras, Pak. Ya. Al-A'raf 96. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi sekali lagi mudah-mudahan ngaji kita, tafaqquh fiddin kitab, majelis taklim di KBK Tilam ini mudah-mudahan dibarokai sama Gusti Allah sehingga akan bermanfaat bagi anak cucu kita nanti, ya Pak. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.